Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan lagi ke pelajaran tematik tema 7 subtema 2 ya, pembelajaran ketiga. Kemarin kita sudah belajar tentang mengenal tempat tinggal hewan, dan kita juga sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup ya. Hari ini kita akan belajar tentang menulis peraturan ya. Kita akan mengenal tentang peraturan dan juga kita akan menghitung dan membandingkan banyak benda ya. Nah, coba kalian buka bukunya di halaman 60. Di sini ada teks ya. Nah, teks ini boleh silakan kalian baca ya, baca individu, nanti silakan kalian kirimkan melalui FN ya ke Ibu Indah ya, tentang suasana kebun binatang ya. Kalian baca ya, pada hari libur Anton pergi ke kebun binatang ya. Kalian baca sampai habis ya anak-anak ya. Nanti kalian kirimkan melalui FN Ibu Indah ya. Nah, kita lanjutkan ke pelajaran halaman 61. Nah, di sini ada rambu-rambu ya, pemberitahuan ya. Nah, coba kalian amati ya. Di jam ini ya ada hewan ya, di dalam lingkaran ini ada hewan dan ada warna merah serta ada garisan seperti ini ya. Nah, rambu-rambu ini ya, ini memberitahukan bahwa ya kita itu dilarang untuk membawa hewan peliharaan ya anak-anak ya. Jadi setiap tempat itu pasti ada rambu-rambu ya, di jalan lalu lintas pasti banyak rambu ya, rambu-rambu pemberitahuan ya. Nah, tapi di gambar ini memberitahukan bahwa kita ya tidak boleh membawa hewan peliharaan ya ke dalam kebun binatang ya. Jadi ya anak-anak ya, banyak sekali rambu-rambu yang harus kita taati ya. Pernah tidak kalian melihat ya rambu-rambu seperti ini ya di lalu lintas nih ya. Nah, rambu-rambu ini memberitahukan bahwa kita itu dilarang untuk parkir. Nah ya, jadi coba kalian amati jika kalian sedang berjalan-jalan, pasti banyak sekali rambu-rambu ya. Ada yang rambu-rambu seperti ini ya, ini dilarang parkir ya. Ada juga rambu-rambu seperti ini jika kalian datang ke kebun binatang atau di mall ya, pasti ada rambu-rambu seperti ini ya, karena rambu-rambu ini memberitahukan bahwa kita itu dilarang untuk membawa hewan peliharaan ya. Nah, nanti boleh silakan kalian ya catat ya anak-anak ya, tulisannya ya. Rambu-rambu ini itu memberitahukan tidak boleh membawa hewan peliharaan ke dalam kebun binatang ya. Jadi kalian kalau lagi berjalan silakan kalian amati ya setiap rambu-rambu. Nah, setiap rambu-rambu itu mempunyai makna ya, mempunyai artisnya tersendiri ya anak-anak ya. Oke, baiklah. Nah, di halaman 62 ya, di sini ada mengenal soal berdasarkan gambar. Nah, coba di nomor 1 ya. Di sini ya ada gajah ya, dan di sini ada pemberitahuan ya. Coba silakan kalian baca ya. Pemberitahuannya ini mengatakan pengunjung dilarang memberi makan pada hewan ya. Berarti di dalam gambar ini ya memberitahukan ya bahwa setiap pengunjung ya itu dilarang untuk memberi makan ya pada hewan ya. Nah, nomor 1, apa yang kalian lakukan bila di kebun binatang ada pemberitahuan di bawah ini ya, pemberitahuan seperti di bawah ini ya. Nah, apa yang kalian lakukan ya, kalian berarti tidak boleh memberi makan sembarangan ya, tidak boleh memberi makan kepada hewan ya, karena makanan ya
itu jika makanan tidak sesuai ya, tidak sejenisnya ya, untuk tidak sesuai dengan hewan ya makanannya, itu akan mengakibatkan bisa hewannya sakit atau dan lain sebagainya ya. Jadi kita memberi makan itu sesuai dengan jenis hewannya ya. Jadi kalian tidak boleh memberi makan hewan sembarangan ya, tidak boleh memberi makan hewan sembarangan ya. Nah, nomor 2 di sini ada petugas kebun binatang melarang kalian mendekati kandang hewan. Apa yang akan kalian katakan? Nah, apa yang kalian katakan jika petugas melarang kalian untuk mendekati kandang hewan? Ya, kalau ada petugas melarang kalian mendekati kandang hewan, berarti petugas itu bisa di kandang hewan itu bisa hewannya itu liar atau ganas ya. Jadi sebaiknya ya kalian itu untuk tidak mendekati ya anak-anak ya, untuk tidak mendekati hewan tersebut ya, kandang hewan tersebut ya. Oke, nah dari penjelasan Ibu Indah tadi mungkin bisa dimengerti ya anak-anak ya. Nah, di sini ya di halaman 64 ya. Nah, di halaman 64 ya ada mana ya tadi ya? Nih di halaman 63 dulu ya anak-anak ya. Nah, di sini ada kebun binatang ya. Nah, di dalam kebun binatang ini terdapat banyak sekali binatang, pastinya berbagai macam hewan ya. Nah, jumlah hewannya ini pasti tidak sama ya. Contohnya di sini ada zebra ya, ada rusa dan juga ada harimau ya. Nah, lihat di sini zebranya ini berjumlah 1 2 3 4, berarti zebranya ini berjumlah 4 ya. Sedangkan si rusanya ini berjumlah 1 2 3 4 5 ya. Rusanya ini berjumlah 5 ya. Nah, harimaunya ini berjumlah berapa? Kita hitung 1 2, berarti harimaunya ini berjumlah 2 ya. Zebranya 4, rusanya 5 dan harimaunya 2 ya. Nah ya, jadi di dalam kebun binatang ini itu ada 2 ekor harimau ya, 2 ekor harimau dan 4 ekor zebra, serta ada juga 5 ekor rusa ya. Nah, hewan yang paling sedikit ya, yang paling banyak dulu ya. Nah, hewan yang paling banyak itu di antara ketiga hewan tadi adalah hewan apa yang paling banyak sayang? Nah, hewan apa yang paling banyak? Ya, yang paling banyak itu adalah hewan rusa ya, karena rusa ini jumlahnya 5 ya. Nah, lalu hewan yang paling sedikit. Hewan yang paling sedikit itu apa? Coba dilihat di sini, hewan yang paling sedikit yang mana? Iya, harimau. Karena harimau ini jumlahnya ada 2 ya. Nah, zebra itu lebih banyak dari harimau ya. Zebra ini itu lebih banyak dari harimau ya. Tetapi harimau ini itu lebih sedikit daripada rusa, karena harimaunya ini hanya berjumlah 2 ekor ya. Nah, jadi urutannya kita mengurutkan ya dari yang paling banyak lalu yang paling sedikit, berarti kita mengurutkannya tuh dari rusa ya, karena rusa ini jumlahnya 5 ya. Habis rusa itu zebra ini jumlahnya 4 ya, dan juga harimau ya. Harimau ini berjumlah 2 ya. Ini kita mengurutkannya dari yang paling banyak ke paling sedikit ya. Nah, tapi kalau jika sebaliknya ya, kita mengurutkannya dari yang paling sedikit ke paling yang terbanyak, itu yang pertama itu harimau karena jumlahnya 2 ya. Lalu zebra jumlahnya 4 dan juga rusa jumlahnya 5 ya anak-anak ya. Nah, di sini ada kelinci, ada kupu-kupu dan juga ada ayam ya.
ya, ada 23 ekor kelinci. Berarti kelincinya ini ada 23 ya. Nah, dan juga ada 20 ekor kupu-kupu. Nah, kupu-kupunya ini berjumlah 20 ya. Dan ada 34 ekor ayam ya. Ada 34 ekor ayam ya. Berarti ada 34 ya ekor ayam. Nah, coba kalian isi ya, kita membandingkan banyak hewan, yang mana hewan jumlahnya yang paling banyak dan yang mana jumlahnya yang paling sedikit ya. Tadi seperti hewan ini yang paling banyak itu adalah rusa ya, lalu zebra dan juga harimau ya. Nah, sedangkan hewan yang paling sedikit itu adalah harimau, zebra dan rusa ya. Nah, di sini ya hewan yang jumlahnya paling banyak. Silakan kalian isi ya, mana yang paling banyak ya urutannya ya. Lalu kelinci lebih banyak dari, nah kelinci ini itu lebih banyak dari mana? Ya, dari mana kelinci ini lebih banyak? Kalian isi ya anak-anak ya. Lalu di sini urutan hewan dari yang terbanyak adalah, nah berarti kalian mengurutkannya yang paling terbanyak ya. Yang di halaman 65 itu juga ya. 65 itu juga harus kalian isi ya anak-anak ya. Nah, mungkin untuk pelajaran kita hari ini boleh silakan kalian isi ya yang tadi ya. Di halaman 60 silakan kalian baca ya. Kirimkan FN ya, melalui FN ya ke Ibu Indah, Japri Ibu Indah ya. Lalu jangan lupa yang ini kalian juga tulis ya anak-anak ya. Nah, yang ini ya. Dan yang ini sebagai latihan kita untuk hari ini ya. Di halaman 64 dan juga 65. Mungkin itu saja yang bisa Ibu Indah sampaikan ya untuk materi hari ini. Ibu Indah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.